Tapi guru asy-syaikh al-muallim al-ustaz hum warathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sampaikan salam hormat yang terdalam, tertinggi kepada Romo Kiai Nur Khalis Misbah. Itu nama beliau, terjemahannya Panca Jiwa Santri. Menurut saya begitu ya. Nur Khalis, Nur itu iman, Khalis ikhlas beramal. Benar gak Kiai? Cocok logi Kiai? Munasabah. Kemuliaan budi pekerti masih satu paket. Ada misbah, di situ misbah itu nomor 2 ke bawah. Prestasi, peka, itulah misbah. Ternyata Pak Kiai menerjemahkan namanya sendiri. Ini orang tuanya yang luar biasa. Selamat untuk Kiai. Barakallahu lakum. Kalau orang tanya, sebenarnya setiap Kiai itu mursyid thariqah. Dia menciptakan thariqahnya sendiri. Tapi adabnya santri, la yunsib ilmahu ila nafsihi, bal yunsibuhu ila syaikhihi. Kalau seorang santri, dan selama-lamanya coba tanya Pak Kiai itu, kalau ditanya dalam hatinya selalu menganggap dirinya santri. Makanya masih ngambil tabarruk ke kamarnya Mbah Hashim. Itu kan karena merasa santri. Amal yang pantangan Wahabi aja itu ya. Tabarrukan. Tahu tabarruk nggak santri? Tabarruk itu ngalap berkah. Ngambil berkah dari orang-orang soleh. Dan Sayyidus Shalihin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi ma ra'aitu fil alam al-islami aktsarun nas tabarrukan wa ta'adduban illa ahlut turuq as-sufiyyah wa talamiz al-jawiyah. Yang saya lihat orang paling bagus tabarruknya, paling sempurna adabnya. Ini kita udah keliling ke beberapa tempat, bahkan di luar negeri. Orang yang paling bagus dalam 2 hal ini, 1 murid-murid tarekat sufi, dan yang kedua santri-santri Jawi. Selamat untuk kalian yang mau jadi santri. Ya. Saya telat jadi santri Jawa, pas udah kuliah baru nyantri. Dulu nyantri, kita nggak disebut santri kalau di Sumatera Barat. Kami disebut murid aja, orang Siak gitu nyebutnya. Dan kalian mewah sekali, mewah mepet sawah. Bukan itu mewah. Mewah itu bagi kami, Al-Faqir, Ar-Razi, Hashim. Mau ngaji apa aja ada gurunya. Mau belajar ilmu apa aja yang diperlukan untuk umur kita, ada gurunya. Dulu saya untuk cari ngaji kitab Nahu di masa remaja itu sulit sekali. Dan ini bocoran, sebenarnya saya malu, saya baru belajar alfiyah setelah kuliah. Tapi kalau ujurumiyah sudah khatam, nggak tahu udah berapa kali khatam. Khatam syarah ini, syarah itu, khatam terus. Tapi kalau alfiyah saya sudah tua baru belajar. Dan kita kagetnya luar biasa. Santri-santri MTS biasanya sudah belajar alfiyah Ibn Malik. Ya, saya ketemu guru saya orang Arab, orang Suriah, Syekh Aiman Syawwa Ad-Dimashqi. Beliau boleh disebut Sibawai Hadzal Asr. Itu mengirab Quran dengan semua metode i'rab. Yang nggak bisa di'irab cuma huruf muqatta'ah, alif lam mim, la mahalla lahu fil i'rab. Itu beliau mensyarah kitab kecil ujurumiyah tapi rasanya rasa alfiyah. Ternyata kitab itu nggak penting amat besar atau kecil, yang penting siapa gurunya. Siapa yang megang kitab ini. Dan kita beruntung di Pulau Jawa, orang banyak hafal alfiyah, orang banyak hafal nazam-nazam, kitab-kitab yang luar biasa, belasan kitab biasanya. Saya nggak tahu di sini ada hafalan nazam. Hafalan nazam apa yang paling hafal? Aqidatul Awam. Hafal Aqidatul Awam? Hafal? Oke. Baikuni hafal? Masya Allah. Baikuni saya hafal setelah kuliah. Kalian hafal umurnya berapa yang sudah hafal Baikuni? Berapa? 12. 12. Ini kalau MTS tuh berapa Kiai umurnya? 15. Cuma ini yang satu kalian yang gak punya. Ini tahaddus bin ni'mah. Menceritakan nikmat Allah, karena Allah mengatakan fahaddis, ceritakan. Di umur segitu saya sudah mengambil 3 thariqah sufi.
Di umur kalian 15 tahun, saya sudah ngambil Naqsyabandiyah, Samaniyah, Qadiriyah. Itu aja bedanya. Kalau kitab mungkin, kalau kita seumuran dulu, kalian lebih alim. Tapi kalau jiwa, mungkin saya bisa jamin, aksaru itmi'nanan. Ya, saya lebih tenang daripada kalian, itu aja bedanya. Ya, dan ketenangan itu yang sampai hari ini terasa. Ternyata orang kalau tenang, dia fokus. Itulah yang disebut ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah mereka yang Allah beri hidayah. Banyak orang alim, tapi Allah enggak beri dia hidayah. Maka Imam Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haytami mengkritisi Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan muridnya Ibnu Qayyim yang menjadi dikritik di kalangan Nahdien dari awal berdiri sampai sekarang. Tapi beliau dikasih gelar oleh Syekh Yasin, Syekhul Islam. Oleh Abu Yasaid Muhammad pun disebut Syekhul Islam. Maka kita tidak masalah menyebut beliau Syekhul Islam. Apa kata Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Hadithiyah, seingat saya ada ibarat, Addallahumallahu ala ilmin. Ini kritik, naqd ilmi min Ibn Hajar Al-Haytami. Dia mengkritik Ibnu Taimiyah dengan sebutan apa? Allah sesatkan dia, padahal dia berilmu. Walaupun saya tidak sepakat dengan kalam ini, tapi fakta itu ada. Adallahullahu ala ilmin itu ada. Diambil dari Quran. Ada orang-orang yang tersesat, padahal dia berilmu. Karena al-ilmu itu hanya di akal, hanya di sini. Tapi kalau al-iman fil qulub. Dan coba lihat, jadi pilihannya Romo Kiai Ulul Albab ini sempurna. Sesuai dengan kata yang beliau sukai, kata sempurna. Dari tadi saya hitung kalimat sempurnanya banyak. Ya, jadi artinya beliau menginginkan sesuatu yang sempurna. Tapi yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada orang pinter? Iblis itu pinter gak? Pinter. Saking pinternya iblis. Iblis tahu kelemahan Sayyidina Adam. Apa kelemahan Sayyidina Adam? Sayyidatuna Hawa? Bukan. Kelemahan Sayyidina Adam bukan perempuan. Walaupun kelemahan yang jomblo-jomblo ini, itu santri-santri perempuan. Ya. Kelemahan Sayyidina Adam bukan itu. Kelemahan sebenarnya Adam itu kelebihan beliau. Apa kelebihan Sayyidina Adam? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Itu mumayyazah. Itu khususiyah Sayyidina Adam. Allah ajarkan Sayyidina Adam semua nama. Kita kalau sudah tahu rahasia nama, siapa yang punya nama, kita pasti hormat dengan orangnya. Berani nggak nih Adinda nih, santri-santri, ada nama kiai, foto kiai tertulis, lalu kertas tulisan itu jatuh di lantai. Tega nggak membiarkan nama dan foto itu di lantai? Tega nggak? Enggak, itu baru nama Romo Kiai Nur Khalis Misbah. Atau yang perempuan, sudah pernah jatuh cinta belum? Sering. Hari ini jangan jatuh cinta lagi nih. Jatuh cinta seseorang, foto dia jatuh ke lantai, terus ada orang mau injak. Berani nggak nginjaknya? Berani nggak biarinnya? Berani? Wah kayaknya habis putus cinta nih. Kita nggak berani foto guru, foto kekasih, itu ada yang jatuh, namanya dicoret orang. Kita nggak berani. Sayyidina Adam dapat ilmu asma, ilmu mengenal nama dan yang punya nama. Maka kelemahan beliau pada nama itu. Jadi apa kelemahan seseorang, itu kelebihan. Jadi kalau mau cari tahu kelebihan seseorang apa, nanti pasti ketemu kelemahannya apa. Maka iblis yang dulu bernama Azazil, itu nama malaikatnya. Itu datang kepada Sayyidina Adam, bukan lewat Hawa, nggak perlu pakai Sayyidatuna Hawa. Pakai apa caranya? Salah satu amal para nabi, adab para nabi, kalau sudah disebut nama Allah, maka mereka hormat dengan nama itu dan menghargai orang yang membaca namanya. Dan satu kali, fa'azallahuma syaitan. Syaitan mencoba menggelincirkan Sayyidina Adam. Pakai apa?
Bismillah, dengan nama Fawarabbika. Maka disebut nama Allah. Jadi iblis bersumpah, hei Adam, demi nama Rabbmu. Jadi ternyata Ar-Rabbu itu nama Allah. Ar-Rabb itu ismu minal asma, isim dari al-asma'il husna. Makanya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin beliau memasukkan Ar-Rabb sebagai nama-nama awail, nama-nama awal. Rabb. Kalau kita sholat wajib baca Al-Fatihah. Ada nama Allah selain Allah dan Rahman? Alhamdulillahi Rabbil. Kata Rabb, Rabbil Alamin. Rabb itu al-ismul a'zam yang diturunkan dulu kepada Azazil, iblis. Ketika iblis datang kepada Sayyidina Adam, dia pakai nama itu. Dan Sayyidina Adam tahu, waduh ini kelemahan saya ini. Namun karena iblis bawa nama Allah, yang terlihat kalau sudah terbit nama, maka dia hormatin yang punya nama. Oleh karenanya Sayyidina Adam memakan buah larangan. Karena ada nama Allah. Berkah Sayyidina Adam makan karena ada nama Allah, pesantren Al-Amanah Modern ada hari ini. Alhamdulillah. Jadi seandainya Sayyidina Adam dulu tidak menghargai nama Allah itu, tidak ada pendopo Wali Songo. Benar gak? Dan saya tidak duduk di depan ini hari ini. Mungkin bagi orang-orang Israiliyat, ya, kisah ini kisah buruk. Sehingga di lembaran pertama Perjanjian Lama, perempuan itu dilaknat karena dianggap sebagai orang yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga. Itu Israiliyat. Mau nggak ibu-ibu, Bu Nyai mau nggak disebut sebagai biang kerok terusirnya Sayyidina Adam? Nggak mau ya? Ini istri saya hadir, saya tanya dulu deh. Mau nggak deh disebut gitu deh? Nggak mau kan? Nggak mau, ya. Perempuan memang selalu nggak mau disalahin. Kalau perempuan, ini rahasia kita nih yang cowok-cowok, yang lanang-lanang ya. Biar mereka nggak dengar ataupun dengar sama aja ya. Perempuan itu selalu benar. Jadi kalau ada perempuan baca aja Shadaqallahul Azim, Shadaqallah. Kalian kalau begitu pasti maju. Gak usah tekar banyak-banyak, sama perempuan pasti kalah. Kelar kalian ya. Sayyidina Adam, dalam pikiran orang-orang ahli kitab, itu terhina karena perempuan. Tetapi di dalam ajaran ontologi keislaman, ontologi itu bab hakikat, bukan bab akidah. Bukan itu. Justru kamalu Adam bihawa. Sempurnanya Sayyidina Adam itu dengan siapa? Sayyidatuna Hawa. Maka coba cari ustadz yang jomblo pasti dikecengin mulu tiap hari. Ada yang jomblo ustadz? Ada yang jomblo? Jombloan apa jombloati? Oh semangat, berarti lagi promosi itu ya. Wali santri itu ada ustadz yang jomblo. Seneng gak jomblo? Gak seneng. Ya, tiap hari diapain orang? Ditanyain gak? Apalagi kalau umurnya udah lewat. Ya. Sayyidina Adam tidak pernah menyalahkan Sayyidatuna Hawa. Maka jika ada riwayat walaupun sahih yang menyalahkan Sayyidatuna Hawa, pasti itu Israiliyat yang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena laula Hawa, kalau bukan Sayyidatuna Hawa, itu nggak ada Pak K. Romo Nurholis, nggak ada. Nggak ada Mbah Hasyim, nggak ada. Nggak ada Pak Polisi, nggak ada. Pak Lurah, Pak Camat, nggak ada. Nggak ada Syekh Salah, Ismukum Salah. Nah, laula Hawa maulidna, sah? Nah, maka hentikan kajian-kajian yang menyalahkan Sayyidatuna Hawa. Itu disebut al-athar al-isra'ili. Asar-asrar Israiliyat. Ya, itu berbahaya. Itu merendahkan harkat manusia. Pantas gak merendahkan ibu sendiri? Saudari kita sendiri? Bunyai kita sendiri kan gak pantas. Ya. Maka kajian-kajian Israiliyat cukup diceritakan, cukup dibacakan, tapi tidak usah kemudian diikuti. Inilah makna ayat salah satunya. Ya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini allazina
berarti sekelompok orang yang disebut di ayat sebelumnya, fabashir ibad. Beri kabar gembiralah sang ibad, orang-orang yang dapat gelar ibad. Siapakah mereka? Orang yang dia progres terus. Allazina yastami'un. Seperti yang Adinda santri tahu, yastami'un itu fi'il madhi apa mudhari'? Halo, yang jomblo-jomblo. Yastami'un fi'il madhi apa mudhari'? Mudhari' itu faedahnya apa? Sedang dan akan. Berarti dia selalu. Sekarang dan juga nanti. Berarti dia terus. Yastami'un berarti mereka selalu menggunakan samanya. Di situ tidak disebutkan uzun, yang disebutkan istima, sama. Apa beda uzun dengan beda? Orang banyak punya telinga, tapi la yastami'un. Karena istima itu, dia kerja dari sifat sama. Sifat sama itu salah satu anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani yang 7 apa aja? Yang udah belajar Aqidatul Awam. Kudrat, iradat, terus ilmun, hayat, sama, basar, oke. Semuanya pasti punya itu, pasti punya kudrat. Jadi Allah yang maha sempurna, memberikan, memancarkan 7 sifat itu ke dalam diri kita. Bedanya kudrat Allah itu maha sempurna, kita tidak sempurna. Maka sempurnanya manusia kalau dia sadar tidak merasa sempurna. Jadi benarlah tadi Romo Kiai mengatakan, gak ada pesantren yang gak sempurna. Itu saya sadari. Dan justru banyak santri yang menjadi orang besar karena lahir dari tempat-tempat yang tidak sempurna itu. Karena dia tahu, ini kurangnya di sini, nanti kalau aku jadi orang pasti aku lengkapi itu. Dan saya lihat Pak Kiai ini disebut juga rahal. Suka pindah-pindah pesantren. Benar Pak Kiai. Beliau ini suka pindah-pindah nyantri dulu. Dengan rihlah kita akan lihat, oh ini kurangnya di sini, ini kelebihannya di sini. Maka muncullah yang unik-unik di sini. Nggak ada pesantren punya rumah. Wali Songo. Ini bid'ah ini Kiai. Fa ni'matil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah ya begini. Ya. Laulal bid'ah, ya, ma taqaddama al-insan. Ya, kalau bukan bid'ah, manusia nggak ada yang maju. Maka bid'ah tidak boleh ditausi'. Tausi'atu ma'nal bid'ah amrun khatir fid din. Seperti yang dilakukan oleh kelompok mutasyaddidun, kelompok yang kaku hari ini, mereka yang mutatarrifun hari ini, mereka memperluas mana bid'ah. Padahal bid'ah itu sudah dipersempit oleh ulama. Bahkan kalau ngeles juga mau masuk sebut bid'ah, ada bid'ah sana, ada bid'ah sayyi'ah. Tapi mereka nggak mau terima. Ini sebagai contoh. Kalau kita nyebut maulid itu bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Termasuk ini takharruj ini, wisuda ini bid'ah hasanah, kan sahabat Nabi nggak ada yang wisuda. Benar nggak? Ya, kalau seandainya ini bid'ah yang masuk ke sana, maka kulluna min ahlin nar, kan begitu. Kita ahlun nar semua. Udah gawat kalau begitu. Maka ulama kita dulu membagi hasanah sayyi'ah. Tapi Ibnu Taimiyah membagi dengan istilah yang lain. Ternyata sama aja. Contoh, ini haflah takharruj wisuda ini, kalau dalam istilah Ibnu Taimiyah disebut bid'ah lughawiyah. Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim dia menyebut, jadi ada sesuatu yang baru, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Disebut oleh Ibnu Taimiyah apa? Bid'ah lughawi. Secara bahasa bid'ah. Al-bid'ah lughawiyah hiya nafsul bid'ah hasanah. Jadi sebenarnya titik temu antara Wahabi dan NU itu bisa. Kalau mau, cuma mereka nggak mau. Jadi dan saya berharap semoga di pesantren ini ada kajian-kajian progres ke sana. Amin ya Rabbal. Capek kita ngelihat orang NU tengkar mulu sama Wahabi. Capek saya. Ya. Saya dulu salah satu fighternya. Orang yang selalu hampir tiap hari kajiannya. Intiqat al-Wahabi ardul al-ikhlas ta'ibna. Udah capek. Ternyata sesuatu yang nggak capek itu apa? Makan. Makannya, kalau kalian makan perut, coba nambah 3 kali capek nggak? Tapi al-mu'min la yashba' min khairin.
Orang beriman nggak pernah kenyang dari al-khair. Al-khair huwa al-ilm. Orang beriman itu nggak pernah kenyang dari kebaikan. Al-khair di situ apa? Al-ilm. Saya yakin nanti lebih dari separuh lanjut alih di sini kayaknya Kiai. Benar ya? Ayat ini walaupun sudah ada yang mensyarah, mentafsir. Saya bukan mufassir walaupun ngajar di Institut Ilmu Al-Quran, salah satu pusat penafsiran. Tapi ayat ini bisa dijelaskan secara riwayatan, asbabun nuzul, itu sudah banyak di kitab. Bisa secara akliyah, itu sudah ada di kitab Fakhruddin Ar-Razi. Yang jarang itu orang bahas secara zauqiyah, secara rasa, secara qalbiyah, secara qalbu. Jadi ayat ini, alladzina yastami'una al-qawla, tadi kita sudah jelaskan bahwa as-sama itu sesuatu yang Allah titipkan ke dalam diri. Kapan orang-orang ini mampu mendengar, lalu fayattabi'una ahsanah, itu kalau mengikut kepada hadis Sahih Bukhari, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasalah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, amal tambahan. Tapi sebelumnya, dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, sesuatu yang Allah paling suka dari hamba, dia mendekatkan diri dengan sesuatu yang iftaratuhu alaih, yang aku wajibkan kepadanya. Wajib menurut ahli fikih apa? Sholat. Sholat lima waktu wajib nggak? Wajib. Tapi wajib dalam ilmu rohani lain lagi. Toh ada orang yang sholat tapi celaka, surat Al-Ma'un. Betul? Ayatnya apa? Fawailul. Dia sholat tapi celaka. Terus apa kewajiban yang belum ditunaikan orang ini sehingga dia masih celaka? Maka Imam Nawawi dalam kitab Lataiful Minan, ini beliau tokoh wali dalam Thariqat Syaziliyah, kata beliau, al-fardu itu dua. Ada fardu secara zahir, ada fardu secara batin. Fardu secara zahir, wudu, sholat, umroh, haji, zakat. Apa fardu secara batin? Itu yang disebut, yang sering kita baca kalau mau tahlilan. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Apa kata beliau? Awwalu ma faradallahu alal ibad al-ilmu billah. Nah ini pegang-pegang nih adik-adik santri. Kajian-kajian, beban-beban pelajaran yang diberikan kepada kalian jangan sampai membuat melenceng dari tujuan yang ini. Surat Muhammad ayat 19, fa'lam. Yang pertama kali yang diwajibkan manusia yang Allah jatuh cinta kepada siapapun yang menjalaninya, al-ilmu billah. Ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua, wali, santri, mohon maaf. Mungkin ada yang berniat masukin anak ke pesantren Romo Kiai Nur Khalis ini supaya anaknya nanti santri tapi bisa bisnis. Santri tapi bisa jadi pejabat. Itu sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus. Niat anak masuk pesantren satu saja. Ayyakuna aliman billah. Dia kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Adam karena kenal kepada Allah, iblis tidak kenal Allah. Maka iblis mengira dia telah menggelincirkan Sayyidina Adam. Tapi Sayyidina Adam mengira, enggak, ini kesempurnaan yang mesti saya jalani. Maka Sayyidina Adam karena kenal Allah, walaupun oleh manusia disebut itu takdir buruk, tapi bagi Sayyidina Adam, takdir buruk itu penilaian manusia. Tapi di sisi Allah tidak ada yang buruk. Di sisi Allah kullu khair. Semuanya baik. Seandainya dulu iblis nggak menggunakan nama Allah, mungkin Nabi Adam masih di surga. Dan tidak akan ada pesantren, nggak akan ada jodoh-jodohan hari ini, nggak akan ada. Nggak akan terjadi. Nggak ketemu orang pakai baju batik, itu nggak ada. Ini uniknya, kiai di Jawa pakai baju batik. Ya. Tahu gitu tadi saya pakai batik kiai, tapi lumayan. Kalau ini ala Padang ini. Ya. Udah bawa batik kita. Dan saya senang sekali, guru-guru, ustazah pakai baju batik. Dari awal datang sampai sekarang pakai baju batik. Saya masih ingat tahun-tahun 90-an, kalau ada khotib pakai baju batik, itu makmumnya ulang lagi sholat.
Ya benar nggak? Sebagian. Di kampung saya begitu dulu. Khotibnya nggak benar, nggak islami. Ternyata islami nggak islami itu masalah peradaban. Ya, peradaban yang paling penting itu kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya unik, tadi saya ngeliat ada topeng-topeng di, ya, wah itu kalau mau Wahabi gawat tuh Kiai. Disebut malaikat tidak turun. Dulu Kiai kami, Kiai Ali Mustafa Yakub dicandain begitu sama Wahabi. Nggak turun gimana, itu orang banyak patung di rumahnya mati juga kata beliau. Kami bingung, belum connect, masih loading. Ada orang banyak patung di rumahnya mati juga. Baru malaikat maut juga tetap gak takut tuh sama patung. Masuk juga ke rumah yang ada patung dan gambar. Sejak kapan malaikat takut sama gambar sama patung? Maka saya senang Pak Kiai ternyata pengikut Imam Ghazali. Imam Ghazali, beliau mengatakan dalam banyak kitabnya, la yadkhul, ya, tidak masuk siapa? Al-malaikah baitan fihi surah wa kalb. Kan begitu ya? Rumah yang di dalamnya ada gambar patung atau surah. Ini hadis. Kalau dibaca parsial satu-satu, betul nanti semua gambar, semua patung, semua seni haram. Syukurlah dalam ilmu hadis ada namanya dirayah. Dirayah itu membaca hadis tidak parsial, digabung dulu hadisnya baru ketemu maknanya. Ketemu maknanya dengan thariqah jam'ir riwayat, ternyata di Sunan Imam Tirmizi. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Ini lebih pasnya di Nasa'i, As-Sunan An-Nasa'i. Apa kata beliau? Nabi SAW bersabda, ditambahkan di situ, la yadkhul, tidak masuk, ya, malaikat ke dalam rumah, ya. Al-malaikah baitan fihi suratun tu'bad. Ada lafaz surah. Surah di situ bisa gambar, bisa patung, tu'bad, yang disembah. Maka kalau ada lihat Pak Kiai naro topeng-topeng, mungkin kepala banteng, apa, disembah nggak Pak Kiai? Masa Kiai nyembah patung kan nggak mungkin. Akidatul awam aja beres, nggak mungkin. Jadi kekhawatiran orang-orang yang baca hadis ini, karena mereka membaca hadis tidak syumuliyah, tidak komprehensif. Inilah yang membuat ustadz sama ustadz tengkar, kiai sama kiai saling hujat. Sekarang lagi rame masalah habaib sama asyraf. Itu juga masalah yang sama, karena membaca tidak utuh. Oknum-oknum ini kemudian bertengkar. Sudah ada yang pakai pedang-pedang segala di video. Kan gak pantas begitu. Kalau benar mereka zuriat Nabi SAW ngapain begitu, berebut-rebut nasab. Ya, kita doakan mereka cepat-cepat islah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwa, orang beriman itu bersaudara, apalagi zuriat abul mu'minin, ummul mu'minin, keturunannya, bapaknya orang beriman, Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Ayat ini, yastami'unal qawla, kalau mendengarnya cuma dengan ini, belum mendengar dengan yang disebutkan di hadis qudsi. Apa itu? Mendengarnya orang yang sudah dicintai Allah. Jadi ada satu bab di sini, yastami'una al-qawla, itu dengan cara bil mahabbah. Kenapa? Di hadis itu dikatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ini kalimat mahabbah. Al-mahabbatu miftahul walayah. Cinta itu kunci orang jadi wali. Maka jadi wali gak mesti yang juara hari ini. Imam Sya'rani menyebutkan ada pemaksiat, bertahun-tahun maksiat, ketemu seorang syekh waliullah diajar dan kemudian dia cinta kepada Rasul, keluar dari bimbingan beliau gak nyampe sebulan, asbaha waliyan. Bisa jadi wali. Karena wali itu cukup cinta. Tapi jadi orang alim, al-ilmu bita'allum. Ilmu mesti berguru, kalau jadi wali enggak. Jadi wali cukup cinta. Beda enggak? Pesantren itu mendidik murid menjadi orang yang muta'allimin, mu'allimin. Maka Adinda ini kalau cerita tentang wali, jangan kebablasan. Wali-wali itu kadang-kadang enggak perlu ngaji. Kenapa? Dia ngaji di dimensi yang lain. Dia ngaji di alam lain.
Tapi kalau al-ilmu, kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, al-ilmu bita'allum, menukil dari hadis Nabi SAW. Ilmu mesti bita'allum. Tapi kalau al-walayah, itu dengan bil mahabbah. Tapi mahabbah pun mesti dengan satu bab, bil ma'rifah. Mesti mengenal. Ya. Ketika orang sudah cinta, yastami'unal qaul, mereka mendengar dengan penuh cinta, baru dia tahu fayattabi'una ahsana. Maka dia mengikuti mereka mengikuti mana yang terbaik. Ahsan boleh juga disebut ajmal, boleh juga disebut akmal. Ya. Yang terbaik. Terbaik itu menurut siapa? Menurut kita apa menurut Allah? Inilah bedanya. Kalau al-bahith al-ilmi al-aqli, pembahas, peneliti yang hanya mengandalkan akal, dia hanya mengatakan kebaikan menurut akal dia. Tapi kalau al-bahisnya sudah qalbi, ruhi, baru nyambung dengan ayat setelahnya. Ayat setelah, kalimat setelah itu, hidayah. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang disebutkan kata hidayah. Hadahumullah. Dan dalam surat At-Taghabun ada satu kalimat, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Famahallul hidayah al-qalb. Maka hidayah itu turunnya ke dalam kolbu. Kenapa? Dalam surat Taghabun, siapa yang percaya kepada Allah, Allah beri bimbingan kolbunya. Maka saya doakan santri-santri kita termasuk kami semuanya, orang yang berilmu, tidak hanya dengan akalnya, tapi juga dengan kolbunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, barangkali itu ya, semoga sampai yang diceritakan menjadi ulul albab, orang-orang yang hatinya berlapis-lapis, hatinya selalu ramai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ibadikal muwahhidin. Ya Allah, jadikan kami hamba Engkau yang ahli tauhid. Allahumma ja'alna min ibadika ya Rabbana az-zahidin. Ya Allah, berikan kami satu sifat dalam kalbu kami, yaitu tidak cinta kepada dunia. Allahumma ja'alna min ulil albab. Ya Allah, berikan kami anugerah pangkat ulul albab, sehingga kami memandang, memikirkan sesuatu hanya dengan kalbu, dengan bimbingan Engkau, wahai yang membolak-balik kalbu.